Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pada akhir-akhir ini banyak orang-orang yang bertanya kepada saya tentang hal perceraian. Mereka bertanya apakah di dalam iman kekristenan diizinkan perceraian. Nah, saya jawab bahwa di dalam iman kekristenan tidak diperbolehkan ada perceraian. Titik. Karena itu kata Alkitab, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, itu firman Tuhan. Ya, walaupun banyak orang yang melakukan perceraian dengan alasan-alasan tertentu, tetapi Alkitab mengatakan bahwa tidak diperbolehkan ada perceraian. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ada yang bertanya, ya seperti pertanyaan orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus, ya kenapa Musa mengeluarkan surat izin kepada mereka? Kenapa Musa mengeluarkan surat cerai kepada mereka yang sudah melakukan perceraian? Tetapi jawab Tuhan Yesus, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ingat, ini jawaban Tuhan Yesus bahwa Musa melakukan itu, yaitu mengeluarkan surat cerai kepada mereka yang melakukan perceraian, itu bukan karena Tuhan mengizinkan, tetapi itu karena ketegaran hati mereka, saudaraku. Ya, jadi saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tidak ada alasan untuk atau bagi kita untuk melakukan perceraian. Itu benar-benar ditolak oleh Tuhan, tidak diizinkan oleh Tuhan dalam iman kekristenan. Bagi orang-orang pengikut Yesus Kristus tidak ada perceraian, karena di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai yang ke-12, saudara nanti baca, di sana dijelaskan tentang perceraian. Dan juga di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-1 sampai yang ke-12 juga di sana dijelaskan oleh tentang perceraian, dan juga di dalam surat-surat Paulus. Tetapi saya mau bacakan satu ayat, saudara, kepada kita, yaitu dikatakan bahwa apa yang sudah dipersatukan atau apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau sudah melakukan pernikahan yang kudus, itu tidak bisa lagi dipisahkan, saudara, ya, kecuali oleh kematian yang berasal, ya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, baru, saudara. Tetapi ketika engkau melakukan perceraian karena alasan tertentu atau mungkin karena tidak cocok, itu tidak diperbolehkan. Ya, mungkin engkau bisa cerai secara pemerintah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tetapi secara iman, ya, kepada Tuhan Yesus Kristus itu tidak ada perceraian. Ya, firman Tuhan juga mengatakan bahwa di dalam Markus 10 ayat 11 ini dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Artinya, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau sudah bercerai dan menikah lagi kepada orang lain, nah statusmu hidup di dalam perzinahan kepada istrimu yang baru, kepada suamimu yang baru. Karena kepada istrimu yang lama atau yang pertama atau suamimu yang pertama itu belum selesai hubungan kalian. Jadi kalau mau nikah lagi, ya engkau harus menunggu salah satunya meninggal di antara kalian, baru engkau bisa melakukan pernikahan kembali. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ya, makanya ketika engkau mau menikah, saudara, jangan karena hawa nafsu, jangan karena engkau melihat dia cantik, engkau melihat dia ganteng, engkau melakukan pernikahan. Tetapi engkau berdoalah kepada Tuhan, ya, supaya engkau diberikan pendamping hidup yang selaras, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan tidak ada masalah
ada masalah dikasih oleh Tuhan di dalam hubungan keluarga, tetapi bukan perceraian solusi yang terbaik, ya. Tuhan punya solusi yang terbaik dalam setiap keluarga, karena yang bentuk keluarga itu adalah Tuhan sendiri. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah engkau melihat, oh, hamba Tuhan ini melakukan pemberkatan terhadap orang yang sudah diceraikan ini. Kenapa bisa seperti itu? Saya katakan bahwa itu salah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada alasan. Ya, ada yang mengatakan bahwa daripada mereka hidup di dalam dosa terus, mending kita berkati mereka ulang, berkati mereka. Itu tidak ada, tidak diizinkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa katakan ya di atas ya, dan katakan tidak di atas tidak. Selebihnya itu adalah milik iblis. Demikian ya firman Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.